Nah, ini sebenarnya saran buat temenku, tapi nggak apa-apa, ini aku kirim aja. Nah, dia tanya kenapa sih kok aku bisa cepet banget untuk upgrade-nya. Nah, biasanya kalau umpamanya di permainan ini memang ada dua tipe orang yang buru-buru untuk ningkatin pembangkit listrik, ada juga yang pengen maksimalin semua baru dia fokus untuk upgrade di pembangkit listrik. Nah, sedangkan kalau kalian ngelakuin itu kurang efisien. Kenapa? Karena untuk pembangkit listrik upgrade itu butuh waktu yang sangat lama. Nah, di sini sampai hampir 1 bulan ya, 21 hari. Nah, sedangkan selama 21 hari itu kalau seandainya kalian udah mentokin semua baru upgrade pembangkit listrik, otomatis kalian gabut. Tiga orang ini bakal gabut ngapain selama 21 hari. Nah, makanya hal yang paling efisien adalah membalikkan proses itu, dimana ketika kalian sudah baru saja upgrade dari katakanlah dari 23 ke 24 nih, kita udah selesai upgrade 24, jadi kalian langsung fokus untuk upgrade stasiun ke 25. Langsung aja kita cek untuk peningkatannya. Di sini persyaratannya ada pos komunikasi dan beberapa sumber daya ini dan barak. Jadi ketika kalian sudah selesai upgrade ke 24, kita langsung fokus mau upgrade ke 25 apa aja nih. Ada dua pos komunikasi, ada barak 1. Nah, barak 1 ke level 24. Nah, ini barak 1 sudah level 24, jadi kita langsung upgrade ke bagian pos komunikasi. Pos komunikasi itu di mana ya? Nah, pos komunikasi ini. Jadi ini kita langsung upgrade pos komunikasi. Kita butuh beberapa sumber daya ini. Nah, nanti kita upgrade, fokusnya upgrade-nya kedua ini dulu. Habis itu baru sambil ngumpulin sumber daya, entah itu kalian ambil di area terlantar atau mungkin kalian nyerang monster, bebas. Yang jelas kita ngumpulin sumber daya untuk fokus ningkatin upgrade stasiun atau pembangkit listrik. Nah, kalian bisa cari sumber daya di sini. Nah, ketika kalian cari sumber daya, sebisa mungkin kalian naikin menggunakan ini apa namanya, mengumpulkan kecepatan, booster lah istilahnya. Nah, boosternya kita biasanya pakai yang mega boost, mega kumpulan boost. Kenapa kok pakai ini? Karena dia bisa meningkatkan 100%. Jadi katakanlah kalian butuh waktu 24 jam untuk nambang di level 9 ini. Di level 9 ini kalian butuh waktu 9 jam, 24 jam. Kalau umpamanya kalian pakai penambang, pakai boost tadi, kalian bisa memotong setengahnya. Nah, di sini tulisannya cuma 13 jam. Jadi awalnya itu di 27 jam. Nah, ini murah kok. Cuman 600 diamond. Jadi kalau mau kalian beli di sini nggak usah deh. Pokoknya kalau mau kalian beli ini itu harganya cuma 600 diamond. Itu murah banget. Karena diamond itu juga gampang buat dicari. Kemudian itu untuk cari sumber daya. Terus kemudian untuk ningkatin hero SSR, kalian bisa beli di toko fragment yang ada di toko kemuliaan atau di toko tambang emas. Nah, ini ya kan, fragment legenda pahlawan ini kalian bisa beli di toko kemuliaan sama di toko tambang emas. Nah, untuk tambang emas ada sebuah trik dimana kalau kalian mau nambang, nah ini tambang emas ya, kalau tambang emas kalian itu sudah dicapai di angka 1000, contohnya kayak gini,
itu segera ditarik. Jadi anggap aja ini tambang emasku ini udah capai di angka 1000, kita tarik dulu, tarik tentara, terus habis itu kita tambang lagi. Kenapa kok kita lakukan kayak gini? Karena kalau di atas 1000 seringkali kita bakal dirampok sama orang lain. Nah di sini rata-rata di angka 1000 kita dirampok sama teman-teman. Nah ini kenapa kok bisa tahu di atas 1000? Di sini tulisannya kok 500 sama 800 karena hasil rampok itu hanya setengah dari total emas kita. Jadi seandainya daripada dirampok nih katakanlah 900, kita mending yang kita tarik dulu pasukan kita terus kita tambang lagi daripada dirampok sama orang lain. Biasanya kayak gitu. Itu trik untuk di bagian tambang emas. Kemudian kalau umpamanya kalian cari koin kemuliaan di ekspedisi kehormatan, di sini punya aku sudah selesai 2 ya kan, di benteng gunung sama benteng sama pasir pengaum ini udah selesai. Di aturannya ekspedisi kehormatan itu kamu nggak bisa menggunakan hero yang sama di ekspedisi yang lain. Nah jadi seandainya kamu sudah pakai di pasir mengaum, kamu nggak bisa pakai di benteng gunung kayak gitu. Nah terus kamu bisa mengakali hal itu dengan cara contoh gini. Di benteng mengaum kamu pakai pasukan utama kamu, benteng gunung kamu pakai pasukan utama kamu di lane 1. Lah lane 1 ini kamu nggak bisa pakai di pasir mengaum atau kamu pakai di puncak kemegahan. Contohnya di sini kita cek aja. Nah di sini terkunci nih. Nah pahlawan sudah digunakan di benteng gunung, jadi kita udah nggak bisa pakai. Nah cara ngakalinya, seandainya pasukan kita itu bukan lane pertama, kan pasti lebih lemah ya daripada lane pertama. Nah kita bisa gunakan fitur yang namanya ganti pahlawan atau istilahnya ganti peralatan. Jadi peralatan yang kita gunakan di sini kita bisa lepaskan semua, ya kan? Kita lepaskan semua untuk yang hero di lane pertama. Oke, di line pertama kita udah hapus semua. Jadi nanti kita cek dulu ya. Jadi yang awalnya power yang kita miliki di ekspedisi yang ketiga ini cuman 5,9, ini kan jauh banget. Nah itu kita bisa ubah jadi lebih tinggi. Jadi ada siapa aja tadi ya? Tarzan, Relax, everyone. Hey, everyone feels a little Becca. achy now and then, right? Relax, everyone. Ready to eat lead? Let's dial up some. Want to try my new invention? Nicola. Terus siapa lagi ya? Relax, everyone. Ready to eat lead? Let's dial up some. Let's see who's. Freya Let's sama dial up some. Rosie sama Freya. Relax. Ready to eat. Let's see whose blade is Nah, faster. ini kita udah pakai peralatan yang terbaik nih untuk di lane yang ketiga padahal. Nah, kita bisa ningkatin hero kita sebanyak ini. Kenapa kok kayak gini? Karena kita nggak perlu pasukan yang sebelumnya untuk penyerangan yang ini. Nah, ini bisa ningkatin ke power kalian untuk menyerang di ekspedisi yang ketiga. Terus umpamanya katakanlah nggak cukup nih, kita bisa gunakan fitur reset. Kita bisa gunakan fitur reset pahlawan.
di sini kita bisa pilih pahlawan yang kita nggak pakai untuk fitur itu. Nah, mungkin kalian bisa pilih siapapun itu, terserah. Nah, nanti ketika kalian reset, kalian bisa gunakan untuk meningkatkan hero yang kalian pakai untuk fitur itu. Jadi bisa meningkatkan kemungkinan kalian untuk menang di eksplorasi atau ekspedisi kehormatan. Nah, terus seandainya kalian menang di sini dan itu pertama kalinya kalian menang di tingkat itu, kalian bisa melakukan ekspedisi lagi di tingkat berikutnya. Tiap sekali reset itu 1 kali lagi. Jadi katakanlah kita selesaikan kesulitan ke-11 ini pertama kalinya, nanti kita bisa milih tantangan selanjutnya sebelum reset ini terjadi. Resetnya ini kan 1 hari 16 jam, jadi sebelum 1 hari 16 jam kalian bisa tantang di tingkat 12 seandainya yang tingkat 11 ini selesai. Nah, itu juga berlaku seandainya kita nanti katakanlah gimana ya, intinya gini, kalian bisa melakukan 2 tingkat kesulitan sebelum reset, ya kan, dengan syarat kalian di tingkat kesulitan yang pertama itu kalian lakukan pertama kali. Ya, intinya di aturan sini udah ada sih ya. Nah, sebelum reset kamu hanya bisa memilih 1 tingkat kesulitan, ya kan. Tapi jika kamu menyelesaikan level tersebut dan itu pertama kali, kamu bisa menantang 1 level tambahan per siklus. Jadi siklus itu reset ini. Nah, kenapa kok ekspedisi kehormatan ini penting? Karena dia ngasih potongan perlengkapan yang banyak, ya kan, dan juga dia ngasih koin kemuliaan yang kita bisa pakai di di toko ya, di toko kemuliaan yang di situ ada ini. Nah, ada perlengkapan paduan yang selalu aku beli, makanya punya aku lumayan banyak. Ada paduan khusus, ya kan. Di sini bisa kita lihat punyaku ada berapa nih? 13 ya. 13 perlengkapan paduan yang kurang 2 aja buat ngelengkapin 1 line. Jadi itu sih tips-tipsnya, semoga kalian paham. Aku pun kadang agak bingung apa yang aku omongin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.